Good morning, sir. Thank you for taking the time to talk with us today. We are very excited to learn about your experience as both a university official and athlete. Bisa bang terkenalan dulu? Okay, my name is Abdul Hafid, and I'm from Universitas Negeri Gorontalo. And here it is, I come as an official for Petanque branch for LPTK Cup 2025. What is your game plan of the upcoming match, and how do you expect your team to perform? Okay, so in Petanque, it is actually the key point of winning the game is actually preparing our mental to be more focused and to be composed in every single match. So we have to be ready. Of course, we have trained so hard since we are in from Gorontalo. So we don't want those training to be we want those training to be meaningful. So we want to win every single match as much as possible, of course. So until now we have several teams, but we still have a great possibility to reach the final. Thank you, bang. Yeah. Okay. To handle player injuries, and what is your strategy for maintaining team cohesion? Okay, so of course we wanna let the players know when they feel pain or feel some uneasy feeling on their body. They should tell the coach, the official, and of course we prepare the medical team. The medical team will handle the injuries further, but we want to examine the types of injury. If it's like injuries, of course we just want to rest the players. But if the injuries are maybe dangerous injuries, we might want to bring the player to a proper medical handling, such as hospitals, of course. What do you think set your team apart from the competition, and how do you plan to capitalize on that? Okay, so Universitas Negeri Gorontalo team on Petanque is, in my opinion, they have a strong mind games. Like they might wanna intimidate their opponents as much as possible, because intimidating and doing mind games is having an important effect on the outcome of the game. And this has been implemented in so many games, and that has been proven to be a great way of winning matches. Okay. Thank you, bang. Yeah, thank you. And next, how do you motivate your players to perform under pressure, and what role do you play in that process? As an official, it's so important to motivate the player, especially when we are in the losing side, and especially we are losing the match. So it's also important to tell the supporters to keep supporting even though we are behind in score, because in some cases it is proven, even though we have been behind in the score, if we keep supporting the team in the right way, and if the team remain composed in every aspect of the game, we might still have a chance of winning the game. Number 5, looking ahead to the next season, what are your goals for the team, and who do you plan to achieve team? Okay, looking into the next season, as we know, LPTK Cup is held every 2 years.
So in the next 2 years, maybe we might wanna keep the solidity of the team by doing the training as often as possible and keeping our own tactic as usual. It is. Very much for sharing your valuable experience and insight with us today. We really appreciate your time and inspiration. Thank you. Okay, thank you. You're welcome. Salam warahmatullahi. Jadi kami di sini ingin mencari Bapak untuk memenuhi tugas bahasa Inggris kami. Boleh. Boleh nggak Bapak perkenalan diri? Nama dari universitas mana Pak? Nama saya Deswa Rudia Permana. Saya dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik Pak. Jadi izin ya Pak, saya bertanya. Pertanyaan pertama itu Pak, apa yang menginspirasi Bapak untuk terus berpartisipasi dalam olahraga meskipun menjadi dosen di kampus gitu? Oke, salah satunya karena memang menjadi stakeholder di salah satu universitas yang saya sekarang jadi tempat pekerjaan. Yang keduanya untuk memberikan salah satu hal yang harus diberikan kepada anak muda zaman sekarang, terutama di olahraga, sehingga kalaupun toh kita bisa sampai di usia ini, kenapa yang muda tidak sama sekali. Jadi prestasi tidak harus dilihat dari masa muda. Sampai saat ini pun masih seusia saya pun masih ada prestasi. Itu yang motivasi yang menurut saya sampai sekarang ini pastinya masih saya jaga. Baik Pak, dilanjutkan oleh teman saya Pak. Ya. Selamat siang Pak. Ya, siang. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak menyeimbangkan tanggung jawab sebagai dosen dengan jadwal latihan yang bisa dibilang padat Pak? Ya, oke. Untuk latihan sendiri, saya sebenarnya selain dari dosen cabang olahraga yang sering saya geluti ini adalah olahraga petang. Selain itu, sambil latihan saya juga tim pelaksana cabang olahraga petang di Universitas Negeri Semarang, di EVK terutamanya. Jadi masalah latihan insya Allah tidak ada masalah ya, karena selain kita juga sebagai pengurus Provinsi Jawa Tengah di bidang petang juga kita sering berlatih bersama, sering memupuk atlet-atlet muda di Jawa Tengah. Sambil kita memupuk atlet muda di Jawa Tengah, begitu juga dengan mengurusi UKM yang ada di Universitas Negeri Semarang, begitu juga dengan sebagai dosen pengajar di EVK, tentunya mata kuliah cabang olahraga petang di tempat kami itu sudah menjadi salah satu bagian dari latihan kami. Jadi untungnya alhamdulillah tidak ada masalah untuk saya latihan sambil kita bekerja. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Izin Pak ingin bertanya, Ya. tantangan apa yang Bapak hadapi sebagai atlet dalam cabur petangkin? Oke, kalau tantangannya sama ini karena ini adalah cabang olahraga yang salah satunya tidak mengenal usia ya. Jadi tidak mengenal usia, siapapun bisa bermain. Nanti mungkin bisa mengambil foto dan videonya dan gambarnya. Memang semua pemain bisa terlihat, semua usia juga ada di sini semuanya. Jadi tidak ada. Kalau menurut saya tantangannya adalah ketika kita saat bermain dengan anak muda, kapan kita bermain dengan yang lebih di usia senior kita. Itu kan menjadi salah satu tantangan di mana petang ini kemudian menjadi salah satu hal yang kemungkinan kalau dilihat memang mudah, tapi pas waktu kita mencoba di lapangan, tentunya pasti nanti teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini nyoba sekali aja untuk melempar. Memang kalau melihat mudah, cuman kalau pas melakukan ada rasa chemistry di situ. Itu tantangannya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke Pak. Ya. Baik Pak, sini kami akan membuat pertanyaan nomor yang keempat. Nah itu Pak, bagaimana Bapak memotivasi diri pada saat bertanding di LPTK ini? Ya, terutamanya untuk motivasi ini karena LPTK ini kan 1 tahun hingga 2 tahun yang akan datang ya. Jadi pertandingan ini dilaksanakan antara 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Itu salah satu motivasi saya adalah bertemu dengan teman-teman dosen tentunya di Fakultas Ilmu Keolahragaan yang ada di Indonesia. Jadi itu sangat saya termotivasi sekali untuk bertemu dengan beberapa dosen senior, dosen junior, bahkan dosen yang
sepantaran yang ada di Indonesia, terutamanya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, sehingga motivasi itulah yang menjadikan saya untuk akan terus berjuang untuk bermain di LPTK ini. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya Ya. akan bertanya. Saran apa yang Bapak berikan kepada mahasiswa yang ingin menekuni akademik sekaligus olahraga? Oke, ini ya pertanyaannya ya sedikit ada sesuatu hal yang memang kita harus banyak pikirkan ya tentang bagaimana berprestasi dan bagaimana harus tetap ada di jalur pendidikan atau akademisi ya. Terkadang yang jadi masalah adalah ketika harus dipilih antara mau akademiknya ataupun prestasinya. Harapan saya ada undang-undang ataupun ada sesuatu hal yang diciptakan dari para penerbit surat atau keputusan di atas sehingga mempermudah mahasiswa ini yang menjadikan salah satu sebenarnya bukan kesulitan ya, lebih ke arah ada solusi atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga akademi ini akan bisa digantikan prestasi di lapangan. Jadi harapannya saya adalah untuk para pemangku kebijakan di atas bisa memberikan satu kelonggaran bagi si prestasi di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya. Terima kasih Pak.